Tuan-tuan yang mulia, umat saking lalainya, saking sibuknya sehingga terbalik-balik. Maksud jadi keperluan dijadikan maksud. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, keperluan itu kita pahamlah. Maka minum, tidur, beristri, kendaraan, pakaian, rumah, segala macam itu bentuk keperluan itu. Tapi bukan maksud itu. Maka yang dimuliakan oleh Allah SWT, umat akhir zaman ini, sebagian besar para umat saat ini menjadikan keperluan-keperluan tadi menjadi maksud hidup dia. Dan maksud hidup yang sebenarnya yakni agama dijadikan keperluan hidup. Jadi Pak Amir Sab Indonesia, DJ Firdaus, semoga Allah terangkan kuburnya, dulu pernah gerak ke Australia. Sampai di Australia bertemu dengan seorang mahasiswa, orang Indonesia yang belajar di university di Australia. Maka dia diskusi ngobrol dengan Pak Cecep. Anak muda tadi katakan, Pak Haji, bapak saya ini luar biasa orang soleh. Bapak saya menasihat saya luar biasa, nasihatnya baik. Oh, apa isi nasihatnya? Dia katakan, bapak katakan, nah, kamu kerjalah yang benar, jangan lupa sholat. Luar biasa nasihatnya baik. Tapi kata aku, Pak Cecep itu salah nasihatnya. Gimana kok bisa salah? Ini nasihat sudah mulia, nasihat baik. Kamu kerja yang benar, jangan lupa sholat. Ini nasihat baik. Kata Pak Cecep seharusnya terbalik. Nah, kamu sholatlah yang benar, jangan lupa kerja. Maksud yang didahulukan dunia, jangan lupa. Maka seolah-olah ini simpel tuan-tuan. Namun hari ini banyak seperti itu. Oh, yang penting sholat, bukan yang penting sholat, Pak Putra. Tapi sholat itu penting. Kalau yang penting sholat, nanti kita sholat asal-asalan, sholat tak pakai wudu, segala macam, kan? Tidak menjaga sunnah-sunnahnya, tidak ikut cara Rasulullah. Tapi nyatakan sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Maka tuan-tuan yang mulia, maksud yang pertama kita yang manusia diciptakan oleh Allah SWT, yaitu untuk menjadi khalifatullah. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirmankan, Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya akan aku jadikan satu khalifah di muka bumi. Itu ketika Allah menciptakan kita, menciptakan Nabi Adam AS. Nah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, dijadikannya kita ini khalifah, wakilnya Allah, mewakili sifat-sifat Allah. Karena satu-satunya makhluk yang paling bisa mentajalikan sifat-sifat Allah yaitu manusia. Allah Maha Pengasih, manusia seharusnya pengasih. Maka secara garis besar, sifat Allah ini terbagi menjadi dua. Ada sifat jalal, ada sifat jamal. Nah, manusia diperintahkan oleh Allah menjadi khalifah untuk mewakili sifat-sifat jamal dari Allah, bukan sifat jalal. Sifat jalal itu sifat kebesaran, kabir, mutakabbir, akbar, azim, aziz. Itu sifat Allah. Namun yang diwariskan, yang harus ditajalikan dalam diri kita manusia, yaitu sifatnya jamalnya Allah. Sifat rahim, rahman, tawabur, rabbul, sifat-sifat keindahan, sifat-sifat pengasihan. Bukan sifat keagungan, maka kesombongan, keagungan hanya milik Allah. Allah firmankan dalam satu ayat kursi bahwasanya keagungan, kesombongan adalah selendangku, kata Allah. Barang siapa yang memakainya, berarti menyatakan perang terhadapnya. Nah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, maksud kita diciptakan oleh Allah yang pertama kali di dunia ini, didatangkan ke dunia ini, yaitu untuk menjadi khalifah, wakilnya Allah. Itu yang masih pertama. Selanjutnya tuan-tuan yang mulia, apa maksud hidup kita diciptakan oleh Allah ke dunia yang kedua? Yaitu untuk ibadah kepada Allah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk ibadah kepada Allah. Kalau tafsir Ibnu Abbas, itu illa liya'budun itu adalah illa liya'rifun, kecuali untuk mengenal Allah. Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, di sinilah bagaimana supaya 24 jam dalam kehidupan kita sehari semalam jadi ibadah. Karena dalam satu sisi yang lain kita perlu ada namanya keperluan hidup. Kita perlu makan, perlu tidur, perlu beristri, perlu bekerja, perlu kendaraan, perlu rumah, perlu pakaian. Jadi bagaimana ketika keperluan-keperluan itu bisa dijadikan dengan maksud, dijadikan ibadah, maka dengan kasih sayang Allah, Allah utuslah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Telah ada di antara Rasul, kata Allah, tak ada dalam diri Rasulullah ini sebagai contoh. Jadi tuan-tuan yang mulia, bagaimana keperluan-keperluan tadi bisa jadi ibadah? Maka setiap keperluan-keperluan hidup tadi kita sandarkan dengan adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka itu semua jadi ibadah. Ya, nafsu kita perlu makan dengan cara Rasulullah SAW, maka makan tadi jadi ibadah. Masuk dalam tandas, tempat najis, tempat kotor, tapi mengikuti adab dan cara Rasulullah SAW, masuk tandas tadi pun jadi ibadah. Kita nafsu kita tidak tidur, tidur Masya Allah dengan adab dan cara yang diajarkan Rasulullah SAW, tidur tadi jadi ibadah. Apalagi kalau tidur Pak, Masya Allah. Tidur ini kalau manusia ini secara perhitungan 8 jam setiap hari, kurang lebih 8 jam. Manusia normal 8 jam. Jadi tuan-tuan, maknanya lain hadirin. Waktu sehari semalam Allah bagi kita 24 jam. Dan kita gunakan dalam 24 jam, jadi 8 jam untuk tidur. Maknanya 1/3 dari masa kita gunakan untuk tidur saja. Jadi kalau ada manusia umurnya 60 tahun, Ustaz, sudah 20 tahun dia tidur. Tidur saja 20 tahun. Bayangkan kalau tidur tadi, tidur hanya mengikuti nafsu, tidur hanya mengikuti keperluan, tidak mengikuti contoh Rasulullah SAW, maka 20 tahun tidur tadi sia-sia di hadapan Allah. Tapi kalau 20 tahun tadi tidur tadi, kita ikutkan contoh, ikuti contoh Rasulullah SAW, 20 tahun tidur tadi, kita dihitung di sisi Allah menjadi ibadah kepada Allah. Dan tentu apalagi setiap keperluan kita perlu ke istri, berkumpul dengan anak istri, maka ikut contoh dan contoh Rasulullah SAW, itu pun menjadi ibadah. Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini maksud yang pertama, yang kedua. Dan masuk yang ketiga, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, Allah kirim kita ke dunia, diadakan, diciptakan manusia ini ke dunia, dan dilahirkan di tengah-tengah umat akhir zaman, yaitu untuk dakwah, untuk mengajak yang lain untuk kepada Allah. Allah bermakna dalam sehari itu 110, untuk para umat itu menjadi nas, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan ke manusia. Antak bawa satu misi, bawa satu kerja, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Karena tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, hari ini orang banyak tinggalkan maksud dakwah dia hanya untuk keperluan-keperluan. Masya Allah. Karena kita itu cuma sementara, tuan-tuan yang mulia. Jadi kalau agak itu kadang-kadang, Masya Allah, disuruh kita ini tambah masa, tingkatkan pengorbanan. Saya mudzakarkan satu ulama, itu maksud hadrat itu sebenarnya kodok masih. Karena beliau sampaikan, dakwah ini adalah amalan badaniah, amalan yang dipakai, digunakan dengan badan. Sama seperti sholat, dakwah sama seperti sholat, yaitu amalan badaniah. Kata hadrat disampaikan, walaupun ada seorang profesor yang hebat, kaya, dia rakit satu robot, satu mesin untuk membatalkan, membuatkan gerakan ruku, membuat gerakan sujud, untuk menjadi badal dia sholat, maka tidak akan sah, tidak akan terima siswa. Begitupun dakwah, tuan-tuan mulia. Kita gunakan satu alat untuk mewakilkan, badalkan kita dakwah, maka dakwah pun tidak bisa. Maka harus menggunakan badan. Nah, pas berbicara seperti itu, Al-Raji sampaikan untuk kita ini supaya mengkodok sholat-sholat yang masa dulu zaman jahiliyah kita tidak sholat. Kalau tuan-tuan mungkin tak dikodok, kalau saya Masya Allah banyak, mungkin masih sekitar berapa tahun lagi saya masih 100 tahun. Nah, kalau dakwah tuan-tuan mulia, Al-Raji suruh kita tingkatkan masa, tingkatkan pengorbanan. Jadi satu Ustaz Muzakaro dengan saya, itu masuk Al-Raji kodok masa. Sudah 4 bulan, ditambah lagi 2 bulan. Berarti dalam 1 tahun 6 bulan. 2 tahun kita 6 bulan, itu sama saja sudah 3 tahun kita 4 bulan. 2 tahun 6 bulan, kodok kita 1 tahun zaman jahiliyah, masih kita tak dakwah. Sekarang Pak, Tagaza Indonesia ini Masya Allah, ada yang diminta kemarin, baru pas, Mas Istimewa, diminta 2 kali 4 bulan. Jadi ada kasukan kita di Palembang itu, ada beberapa jemaah, beberapa orang lah, yang dia gunakan masa di 2 kali 4 bulan. Sebelum istimewa 2 bulan, masa istimewa, baik kita lagi 2 bulan. Ini katanya jemaah kodok. 4 bulan dia nisab, 4 bulan